ingin menanyakan mengenai perhitungan ulang terhadap kerugian kasus korupsi IGD RSU Lombok Utara yang dimana sebelumnya pernah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB yang menemukan kerugian negara pada kasus tersebut mencapai 742.075 rupiah. Oke. Jadi yang respon di sini pertama, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Oke. Yang pertama saya ingin merespon ini dan meluruskan sekaligus berita koran yang selama ini. Jadi awalnya itu kan ada kasus di Lombok Utara berkenaan dengan kasus korupsi pada rumah sakit Lombok Utara. Itu yang pertama. Lalu saat diproses oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, lalu dimintalah Inspektorat Provinsi NTB untuk membantu melakukan perhitungan kerugian negara dan daerah hanya pada penambahan ruang IGD, ya, ruang IGD. Maka dari proses selanjutnya melibatkan tim teknis dari PU, kita mendapatkan kesimpulan kerugian negara itu sebesar 242 lebih 757 rupiah juta 242 juta 222 rupiah. Iya. Bukan 742. Saya tidak tahu sumbernya dari mana itu. Bukan 742. Jadi keliru banget itu. Nah, yang benar itu 242.754. Hasil perhitungan kerugian negara yang ditentukan oleh Inspektorat Provinsi NTB dengan timnya Pak Ridwan Sus dan dituangkan dalam LHP. Dituangkan dalam LHP 700 ya. /02 Data X LHP Itsus 2021 tanggal 28 April 2021. Disimpulkan adanya kerugian negara pada pembayaran progres akhir setelah pemutusan kontrak sebesar 242.757 ya. LHP inilah yang disanggah oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi bukan ujuk-ujuk yang kemarin. Yang pertama kan dulu PA Dr. Samsul Hidayat mengajukan itu sekitar tanggal 2021 ya, mengajukan tanggapan terhadap LHP Inspektorat itu ke Kejati dan ke Inspektorat. Lalu karena ke Kejati dan ke Inspektorat, lalu kami minta dia berkoordinasi dengan penyidik untuk lakukan verifikasi. Turunlah mereka verifikasi ya. Kemudian sebelum kita pertimbangkan melakukan review, kita koordinasikan, kita minta mereka berkoordinasi dengan penyidik untuk dilakukan verifikasi ulang. Sudah dilakukan verifikasi oleh mereka ya. Nah, kita buat surat tanggapan bahwa silahkan turun bersama dulu ya, turun bersama dengan penyidik. Sudahlah dilakukan itu. Jadi 2 kali Pak Dr. Samsul Hidayat ini selaku kuasa pengguna anggaran meminta itu, belum juga kita respon ya, karena prosedurnya seperti itu. Karena dulu perhitungan kerugian negara itu diminta oleh penyidik, maka kami minta berkoordinasi dulu. Nah, setelah dia berkoordinasi, kami jawab surat itu ya. Nah, tanggalnya itu lalu pada tanggal ya, setelah itu
khawatir. Ya, tenang, nanti. Ini karena runtut soalnya caranya mengetik ini, ya kan? Si data belum gua pegang semua caranya lah. Pak Inspektur, lembar kertas jauh ini ke belum pegang, rumit makin. Itu ambilkan datanya. Tulisan tangan. Baru guna. Nah itu jadi Ampun aja lo Pak Inspektur, ya. Ampun ya, segala hormat. Sebaiknya Pelunggu sebagai tuan rumah mendengarkan kami dulu. Ampunan Pelunggu tiba-tiba ngamuk ngasih mengatakan berdasarkan surat. Apa bertanya kasih dulu kesempatan kepada Sampai dijelaskan dulu. Akhir kronologisnya baru boleh kita pelajaran. Kan saya menjawab surat ini. Boleh jadi sebagai tuan rumah menanyakan apa kepentingan apa Kamu ada di surat Pelunggu. atau dia marunut nih ke pelenggen itu kan hanya pemberitahuan kehadiran kami. Nah mengenai spesifiknya baiknya perlu dipertanyakan dulu ke kami ke menanggapi. Ya silakan. Ini tuh enggak keliru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya, Bapak dari Kepolisian, Bapak dari KPP dan rekan-rekan media pada siang hari ini. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada kami dari KSLTB pada hari ini sesuai dengan surat yang sudah kami layangkan beberapa hari yang lalu kepada Inspektorat Provinsi NTB. Tujuan kami adalah untuk mengklarifikasi tentang berbagai persoalan yang menyangkut tentang dugaan atau tersebut korupsi saja karena sudah ada tersangka ya. Artinya ada praktek korupsi di RSUD Kayu yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan sudah melalui proses audit di Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menemukan nilai kerugian negara yang kami baca di media sebesar 742 sekian juta. Mohon maaf ini Pak Inspektor, jadi bukan jangan salahkan ke kami kalau tulisan kami bermasalah. Jadi Bapak bisa bantah itu, mohon maaf tidak dengan lisan tetapi dengan data dari LHP yang mohon ditunjukkan kepada kami. Tidak diberikan tidak masalah, tetapi mohon maaf ini ditunjukkan saja hasil LHP pada hasil penyidikan terlebih dahulu supaya ini jelas. Nah, jadi apa yang ingin kami sampaikan hari ini adalah bahwa proses hukum ini pada kasus RSUD Kayu kan sudah, karena ini dibagi menjadi dua segmen secara kasus hukumnya, ini menyangkut di IGD dan di ICU-nya. Pada kasus ICU ini sudah berjalan di pengadilan, bahkan karena limpahan perkara ini sudah di pengadilan. Jadi tersangka sudah lagi bukan lagi tersangka tapi terdakwa. Sekarang kami tidak masuk pada segmen persoalan di ICU, tetapi kita ingin lebih fokus kepada persoalan yang terjadi di IGD. Karena ini menyangkut salah satu atau salah seorang tersangka yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati di Lombok Utara. Apa yang kami simpulkan dari berbagai asumsi yang muncul, baik itu dari kami maupun dari publik, bahwa selama ini terkesan ada upaya-upaya untuk melakukan proteksi terhadap potensi dimasukkannya salah seorang tersangka ini untuk maju sebagai terdakwa. Dengan cara salah satunya adalah meminta audit ulang kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal kami percaya ketika penetapan tersangka dulu tentu melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, terutama adalah tentang bagaimana kuatnya alat bukti, minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang layak untuk disematkan status tersangka pada saat itu. Nah, kemudian dalam prosesnya ternyata ini terkesan ada upaya-upaya untuk melindungi aktor, salah satu aktor atau tersangka pada kasus ini. Dalam hal ini kami menyebut saja Wakil Bupati Lombok Utara. Harapan kami tentu, kedatangan kami sekarang di samping meminta penjelasan terkait dengan kronologis atau historis dari proses audit dari korupsi di RSUD Kayu. Tentu saja harapan kami adalah jangan sampai kemudian nanti hasil audit kedua ini atau hasil revisi apalah namanya ini nanti justru akan mengarahkan ini kepada pembenaran asumsi publik bahwa seolah-olah ada perlindungan terhadap salah satu tersangka ini dengan cara bisa saja kemudian hasil LHP dari audit ulang itu akan bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil audit pertama yang mendasari pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada saat itu menetapkan wakil bupati ini sebagai tersangka. Kami tidak ingin inspektorat ini yang ada merupakan bagian dari sebuah instrumen negara yang melakukan audit secara objektif terhadap sebuah proses dugaan
korupsi akan dapat diintervensi oleh kekuatan manapun. Nah, ini harapan kami, Pak Inspektur. Jadi tentu saja kehadiran kami di samping ingin mendapatkan informasi secara valid, secara faktual, juga kami ingin menyatakan mendukung Inspektorat untuk tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, baik itu secara politik, secara birokratif, maupun secara hukum. Artinya bahwa mari persoalan ini kita tuntaskan segera dengan cara bahwa bapak-bapak harus mampu mempertahankan hasil audit yang pertama itu. Sebab apa? Sebab audit yang dasar audit yang pertama itulah sehingga kemudian tersangka. Nah, itu yang paling utama dulu. Bahwa kami menyatakan mendukung Inspektorat, boleh saja lah, karena itu secara hukum mungkin diberikan ruang mereka para tersangka itu ini untuk meminta audit ulang. Mungkin ada ruang hukum di sana. Tetapi harapan kami tentu saja Inspektorat sekarang harus mempertanggungjawabkan ini secara moral, bahwa hasil audit mereka yang pertama itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian muncul nama-nama tersangka itu. Nah, sekarang jangan sampai kemudian apa tudingan yang akan muncul di publik sekiranya nanti hasil audit kedua ini bertentangan atau berbeda dengan hasil audit yang pertama. Sebab bukan apa-apa, ini sudah muncul nama-nama tersangka, Pak. Jadi ini tidak main-main. Persoalan hukum ini bukan lagi tahap penyelidikan, tapi sudah masuk ke tahap penyidikan. Bahwa ada ditemukan beberapa tersangka. Cuman kenapa ini terkesan ada dikotomi perlakuan antara kasus IGD dan kasus ICU? Karena ada potensi ini upaya-upaya untuk melindungi keterlibatan salah satu tersangka ini yang kebetulan adalah pejabat elit di TNI. Nah, ini merupakan presiden yang sangat baik sekarang bagi Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunjukkan integritas sebagai lembaga auditor negara yang diberikan hak untuk melakukan audit, untuk mampu mempertahankan hasil audit mereka yang pertama itu. Jangan nanti kemudian muncul angka justru tidak ada kerugian negara misalnya, atau muncul angka yang jauh di bawah temuan yang pertama. Nah, ini kan miris kalau kita melihat potret-potret penegakan hukum. Kalau misalnya kasus hukum yang sudah jelas sedang bergulir di APH saja bisa di-setback kembali menjadi proses perhitungan ulang. Nah, ini kan kita miris sebenarnya. Sebagai masyarakat kita marah, tetapi marahnya kami tentu dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang konstruktif, dengan misalnya seperti forum-forum seperti ini. Kami membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk dengan Inspektorat untuk mendukung Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat supaya mereka tetap mempertahankan hasil audit yang pertama. Jangan sampai Bapak Inspektur misalnya mampu diintervensi oleh kekuatan manapun untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dengan cara menghasilkan hasil audit yang tidak sesuai dengan hasil audit yang pertama. Karena mohon maaf, Bapak sekali lagi punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan itu di mata masyarakat sekarang. Awalnya masyarakat kembali sangat percaya bahwa ternyata Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menghasilkan hasil audit yang luar biasa karena mereka ternyata tidak tebang pilih. Artinya bahwa siapapun yang terlibat di dalam sebuah kasus korupsi tidak ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dengan menghasilkan hasil audit yang direkayasa misalnya. Bahwa ternyata di audit pertama itu walaupun itu melibatkan dari daerah pun mereka berani keluarkan itu. Dan ternyata sudah ada tersangka pada kasus tersebut. Nah, sekarang tanggung jawab kita bersama terutama Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekarang kebetulan ketiban bola panas lagi karena ini diserahkan kembali untuk melakukan audit investigasi ulang untuk tidak menghasilkan produk yang salah kaprah misalnya atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau seharusnya dari awal misalnya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat ada intervensi, maka dari awal juga tidak menghasilkan angka-angka yang berpotensi membuat seseorang atau elit daerah itu menjadi tersangka. Nah, sekarang secara moral sekali lagi kami meminta dari Kasta ITB sebagai representasi perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menginginkan tegaknya hukum secara equal, secara berkeadilan terhadap semua pihak. Karena kami prihatin ada tersangka pada kasus ICU justru sekarang sudah terdakwa dan ditahan. Sementara ada salah satu tersangka di kasus RSUD juga yang masih berkeliaran dengan jabatannya, dengan fasilitas negara, dia warawiri kesana kemari tanpa beban. Karena apa? Bahkan ini dipaksakan mau di PKN lagi, mau dilakukan audit lagi untuk diharapkan supaya tentu saja harapan tersangka ini kan supaya hasil audit ini menghasilkan angka yang berbeda. Itu pasti harapannya Pak kalau tersangka ini
supaya mereka bisa lolos dari jerat hukum. Tetapi kami juga menuntut saudara, kinerja PH ini, kinerja inspektorat ini harus dipertahankan. Kami berharap ini jangan sampai hasil audit yang kedua sekali lagi, hasil audit ulang ini akan menghasilkan angka-angka yang berbeda dengan audit yang pertama. Itu mungkin dari saya dulu Pak Inspektur. Ada tambahan mungkin dari Pak Pembina Kasa KLU ini untuk lebih mengerucutkan kembali. Nanti mohon maaf, perlu menanggapi lebih belakangan ya, dan serahkan ke Pembina KLU. Terima kasih.